Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, umat Rukun Santa Agnes atau umat dari mana saja yang beribadah bersama pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan beribadah bersama keluarga Bapak Hendrik Suciadi yang mengucap syukur kepada Allah atas berkat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada keluarga Bapak Hendrik Suciadi. Mari kita siapkan hati kita dan kita awali dengan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengenai mujizat Yesus yang menyembuhkan 10 orang kusta. Dan dari 10 orang itu ada satu yang kembali. Hanya satu yang kembali dan mengucap syukur dan berterima kasih. Namun sebelum kita melanjutkan ibadah ini, mari kita tunduk di hadapan Allah. Kita mengakui segala kesalahan kita agar kita layak di hadapannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, malam ini kami sebagai anak-anak-Mu datang untuk beribadah bersama. Dampingilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang akan kami dengarkan dapat kami renungkan dan menyimpannya dalam hati kami, dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Hai para raja yang memerintah orang banyak dan bermegah karena banyak rakyatmu, condongkanlah telingamu. Sebab Tuhanlah yang memberi kalian kekuasaan
dan dari Tuhan yang Maha Tinggilah asal pemerintahan. Sebab sebenarnya kalian hanyalah abdi kerajaannya. Maka kalau kalian tidak memerintah dengan tepat, tidak pula menepati hukum, atau tidak berlaku menurut kehendak Allah, Ia akan mendatangi kalian dengan dahsyat dan cepat. Pengadilan yang tak terelakkan akan menimpa para pembesar. Memang para bawahan dapat dimaafkan karena belas kasih, tetapi para penguasa akan disiksa dengan kejam. Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan mundur terhadap siapapun, dan kebesaran orang tidak dihiraukannya. Baik yang kecil maupun yang besar dijadikannya olehnya dan semua peliharaannya dengan cara yang sama. Tetapi terhadap para penguasa akan diadakan pemeriksaan yang keras. Jadi, perkataanku ini tertuju kepada kalian, para pembesar. Hendaknya kalian belajar menjadi bijaksana dan jangan sampai jatuh. Sebab mereka yang secara suci memelihara yang suci akan disucikan pula, dan yang dalam hal itu terpelajar akan mendapat pembelaan. Jadi, hendaklah menginginkan serta merindukan perkataanku, maka kalian akan terdidik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah.
Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdiri dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, kita mendengarkan kisah mengenai Yesus yang menyembuhkan 10 orang kusta. Dari literatur yang saya baca, penyakit kusta ini disebabkan oleh Mycobacterium leprae yang menyerang kulit dan jaringan saraf perifer dan bisa berakibat fatal juga. Kusta merupakan sebuah penyakit yang dianggap orang Yahudi sebagai hukuman atas doa tertentu. Dan yang terkena penyakit ini lebih dari penyakit biasanya, karena dianggap atau diartikan sebagai tanda ketidaksenangan Allah. Dan mereka dikucilkan dari masyarakat umumnya. Namun, meskipun mereka itu dikucilkan, mereka dapat bergaul antara satu dengan yang lain. Artinya, sesama penderita penyakit kusta bisa bergaul bersama. Tapi mereka dilarang bergaul dengan masyarakat yang sehat. Terlihat dalam bacaan kita, ada 10 orang kusta. Mereka bersama-sama. Dan mereka pada saat bertemu dengan Yesus, berdiri agak jauh. Kenapa berdiri agak jauh? Yaitu karena mereka tidak boleh dekat-dekat dengan orang yang sehat. Mereka berdiri agak jauh dan mereka kompak, berteriak. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau 10 orang berteriak bersama-sama, bagaimana kerasnya, bagaimana heboh suaranya. Dan mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ini berbeda dengan permintaan seorang kusta dalam Lukas bab 5.
Dalam Lukas bab 5, waktu Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, orang ini tersungkur di depan Yesus dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Itu permohonannya. Tetapi ke-10 orang ini, mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka sudah tahu bahwa Yesus sudah mengerti keinginan mereka, dan mereka memohon belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Yesus tak ada habis-habisnya, juga termasuk untuk kita. Saya teringat dengan berkata kasihanilah kami ini, saya teringat bahwa pada abad keempat atau kelima sesudah Masehi, para rahib di padang gurun berdoa dengan doa yang dikenal sebagai doa monologistos. Tradisi doa monologistos adalah doa yang menggunakan satu kata kunci yang diucapkan secara berulang-ulang dengan penuh iman di dalam hati dan pikiran. Dan ini merupakan suatu tradisi doa Kristiani yang dihormati. Pada waktu itu, kata suci yang dipakai diambil dari kitab Mazmur. "Ya Tuhan, bersegeralah menolong aku." Jadi hanya mereka berdoanya adalah hanya mengulangi, "Ya Tuhan, bersegeralah menolong aku. Ya Tuhan, bersegeralah menolong aku." Nah, tradisi doa monologistos ini yang telah dimulai pada abad keempat atau kelima masih ada sampai saat ini. Kita mengenal yang namanya doa Yesus. Doa yang menyebut Yesus, Yesus, Yesus. Praktek meditasi Kristiani yang ada juga di paroki kita ini berasal juga dari tradisi doa monologistos ini. Para meditator dalam berdoa mengucapkan suatu kata doa, Maranatha. Sejak dari awal meditasi sampai akhir meditasi hanya mengucapkan dalam hati Maranatha, Maranatha, dan Maranatha. Itu berasal dari tradisi abad keempat itu yang dikenal dengan doa monologistos. Nah, dalam kisah Injil pada malam hari ini kita mendengar orang kusta berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus yang penuh belas kasih hanya mengatakan, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Kalau kita bandingkan dengan yang tadi dalam bab 5 Injil Lukas, Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Jadi seorang kusta ini, dia mengatakan, dia memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Dan reaksi Yesus adalah mengulurkan tangan dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Berbeda dengan ke-10 orang ini. Meskipun mereka sama-sama diminta untuk memperlihatkan diri kepada imam, tapi di sini Yesus hanya memerintahkan mereka untuk pergi dan memperlihatkan diri kepada imam-imam. Kenapa Yesus memerintahkan ini? Karena pada waktu itu imam-imamlah
yang menentukan apakah orang ini tahir atau tidak, sudah sembuh dari kusta atau belum. Menarik bahwa Yesus tidak mengatakan bahwa pergi kepada imam nanti kamu sembuh. Yesus hanya mengatakan, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan kejadian selanjutnya, sedang ke-10 orang itu berjalan menuju kepada para imam, mereka ternyata menjadi sembuh. Mereka menjadi tahir. Nah, salah seorang dari 10 orang ini, begitu dia melihat bahwa dia menjadi tahir, dia langsung berbalik menemui Yesus. Dia kembali kepada Yesus yang adalah sumber dari kesembuhannya itu. Menarik kita perhatikan, atau ada pesan tertentu yang disampaikan di sini. Kita harus langsung mengucap syukur pada saat kita menerima kebaikan Tuhan. Kita harus bergegas. Jangan sampai kita lupa karena kita menunda. Jangan sampai kita jadi lupa atau kehilangan makna syukur itu karena terlalu lama kita menundanya. Ya. Artinya kesadaran itu bisa luntur. Kesadaran untuk berterima kasih itu bisa luntur kalau kita menundanya. Jadi harus segera, seperti orang kusta yang sembuh, satu orang ini sembuh, langsung kembali dan mengucap syukur. Satu orang dari 10 orang, artinya 10%. Ini menyiratkan bahwa hanya sedikit yang mau berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Seringkali kita menganggap bahwa hal baik yang kita terima itu sudah sepantasnya kita terima. Padahal itu adalah karena kebaikan Tuhan. Orang Samaria ini, coba kalau kita bayangkan ya, bayangkan 10 orang, kalau kita bersama 10 orang, kalau kita bersama sebagai satu kelompok, dan kelompok ini mau ke timur, ya kita sebagai anggota kelompok biasanya mau ikut ke timur, tidak mau kita ke barat. Ini reaksi normal dari satu kelompok. Dan ini berbeda dengan orang Samaria ini yang mau segera kembali, tidak mengikuti kelompoknya karena rasa syukurnya dia sudah menjadi tahir. Padahal orang Israel itu menganggap rendah orang Samaria. Orang Israel bahkan menganggap orang Samaria itu musuh mereka. Yesus sampai menanyakan, di manakah yang 9 orang itu? Mengapa hanya satu yang bersyukur dan memuliakan Allah? Kita baca bahwa tersungkur depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Yang satu orang ini mengatakan, ia memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ya. Hanya sedikit yang kembali untuk berterima kasih. Dari 10 orang, hanya satu orang. Hanya satu orang yang tahu membalas budi atas kebaikan yang telah diterima. Namun kita lihat dalam ayat selanjutnya, Yesus meneguhkan orang ini. Meskipun 10 orang disembuhkan, tapi orang ini Yesus meneguhkan dengan berkata, imanmu
telah menyelamatkan engkau. Sungguh luar biasa iman orang ini, yang begitu sadar akan kasih Allah, yang begitu sadar akan kebaikan Allah, langsung kembali sujud kepada Allah, mengucapkan terima kasih. Semoga kita pun menjadi umat yang tahu berterima kasih atas kebaikan Allah pada kita. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Ya Bapa yang baik, lindungilah para imam gerejamu, terutama imam-imam di paroki kami. Lindungilah dan peliharalah mereka bagaikan hosti tanpa noda. Sudilah memberkati mereka senantiasa. Dampingi dan mampukan mereka untuk menjalankan tugas perutusan-Mu di tengah paroki kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah juga seluruh umat-Mu di paroki kami ini, agar kami semua semakin teguh dalam iman, kuat dalam pengharapan, dan dapat mewujudkan amanat cinta kasih satu sama lain dalam hidup menggereja dan bermasyarakat. Kiranya kami semua tetap bersatu teguh, saling mendukung, saling menghibur satu sama lain dalam membangun gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, melalui panggilan hidup kami masing-masing dalam keluarga, dalam gereja dan lingkungan hidup kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas semua berkat dan perlindungan dan pertolongan-Mu atas keluarga Bapak Hendrik Suciadi. Engkau telah menyertai mereka hari demi hari dengan baik. Karuniakanlah kesehatan yang baik bagi mereka, bagi seluruh anggota keluarga mereka. Berkenanlah membantu anak mereka, William, yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk universitas sesuai dengan pilihannya. Kami percaya apa yang Engkau lakukan adalah yang terbaik bagi mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, pengungsian dan kekuatan kami, penghiburan semua orang yang menderita, tolonglah mereka yang saat ini sedang menderita sakit, terutama mereka yang berada di rukun dan paroki kami. Dengan kuasa-Mu, pulihkanlah kesehatan mereka. Sudilah Engkau menyembuhkan mereka dari penyakit yang mereka derita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari, sebelum menutup ibadah kita pada malam ini, kita doakan 3 kali Salam Maria. Salam Maria yang penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah rukun kali ini. Bantulah kami agar senantiasa ingat akan kasih-Mu kepada kami, yang telah menyelamatkan kami, dan bantulah kami untuk tahu berterima kasih kepadamu, Engkau yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.